Jadi ini terkait dengan kebakaran yang terjadi di gedung Teradron, Kelurahan Cempaka Baru, Kemayoran, Jakarta Pusat, Tribuners. Jadi ternyata dalam kebakaran itu Tribuners terdapat korban meninggal dunia yang merupakan seorang ibu hamil nih Tribuners yang diketahui ini bernama Novia. Novia ini merupakan salah satu korban meninggal dunia dalam peristiwa kebakaran tersebut Tribuners yang terjadi pada 9 Desember 2025 kemarin. Dan kini jenazah dari Novia ini berada di Rumah Sakit Polri Kramat Jati Jakarta Timur untuk proses identifikasi. Dan kesedihan pasti juga nggak bisa dibendung ya Tribuners, apalagi kondisi Novia sendiri tengah hamil tua nih Tribuners. Dan apalagi kemudian pihak keluarga ini mendapati bahwa Novia dan juga bayi yang dikandungannya ini sudah tiada akibat kebakaran tersebut. Kemudian Tribuners Prasetyo yang merupakan sepupu dari mendiang Novia ini mengatakan bahwa ternyata saat kebakaran melanda kantor Teradron ini, kondisi Novia sedang hamil tua. Tribuners ini kemungkinan kalau nggak salah Hiraka ya, ini udah di 8 bulanan gitu kandungannya. Dan dikatakan oleh Prasetyo di Pos DVI Antemortem RS Polri Kramat Jati Jakarta Timur, Tribuners, HPL atau hari perkiraan lahir dari bayi yang dikandung Novia itu adalah pada Januari 2026. Jadi tinggal bulan depan Tribuners ini bayi tersebut diperkirakan lahir, tapi ya insiden kebakaran ini akhirnya merenggut nyawa Novia dan juga bayi yang ada dalam kandungannya. Dan berdasarkan keterangan Prasetyo, Tribuners, almarhum Novia ini ternyata terjebak di lantai 5 gedung Teradron itu. Jadi di lantai 5 saat mau turun gitu ya ke lantai 1, tapi ternyata di sana api itu ini udah menimbulkan asap yang pekat gitu ya. Kemudian akhirnya sejumlah karyawan itu kembali lagi naik ke lantai 5 dan terjebak di sana. Kemudian Prasetyo menambahkan terkait kondisi jenazah Novia sendiri ini juga masih utuh Tribuners. Dan informasi yang diperoleh Novia ini meninggal dunia karena kehabisan oksigen. Jadi ya memang di sana udah terjebak di lantai 5, kemudian kan asap yang mengepul gitu ya, itu kemudian menyebabkan banyaknya karyawan yang kehabisan oksigen begitu. Dan Prasetyo ini juga membenarkan nih Tribuners bahwa almarhumah Novia ini merupakan karyawan dari Teradron. Dan menurutnya sejumlah keluarga termasuk suami serta mertua korban ini juga sudah datang ke RS Polri. Dan berdasarkan informasi awal, kebakaran ini dipicu oleh baterai Tribuners yang terbakar di lantai dasar kantor Teradron. Jadi itulah yang menyebabkan kenapa banyak karyawan yang terjebak di lantai-lantai atas nih Tribuners. Karena memang kebakarannya terjadi di lantai bawah, jadi mereka kesulitan untuk turun gitu. Dan kebakaran ini Tribuners terjadi pukul 12:30 waktu Indonesia Barat. Kebakaran tersebut sempat berupaya dipadamkan gitu ya oleh karyawan dengan menggunakan APAR atau alat pemadam api ringan. Namun ternyata apinya justru menyebar dengan cepat gitu Tribuners karena di lantai 1 itu sendiri ada satu ruangan yang difungsikan sebagai gudang. Dan saat kejadian, sebagian karyawan ini juga lagi istirahat Tribuners. Ada yang makan di luar, kemudian sementara beberapa lainnya itu juga ada yang di lantai 2, kemudian hingga di lantai 6. Kemudian api ini juga membesar dengan cepat gitu ya Tribuners dan memicu asap tebal gitu dan merambat hingga lantai yang paling atas. Dan diperkirakan total dari 25 unit pemadam kebakaran Tribuners ini dikerahkan dengan 89 personel untuk memadamkan kebakaran tersebut. Fokus pada evakuasi. Pak, ada wanita hamil katanya Pak. Ada korban wanita hamil Pak. Kenapa? Ada korban Ya, wanita hamil. salah satu korban adalah wanita hamil. Ya. Ada yang ditembak Pak. Jadi sekarang semua sudah di atas. Kalau yang tidak terjebak, kami sudah cek. Tapi semua karyawan semua sudah keluar. Kabarnya tadi dari telepon ke mertua saya bahwa ada kabar kebakaran di Kemayoran. Itu istri dari keponakan mertua. Nah, dia ada di lantai 5. Oh gitu. Dia mau turun ke lantai 1, kabarnya nggak bisa karena api udah nyebar ya. Nyebar, jadi balik lagi ke atas di lantai 5. Mungkin dari asapnya ya. Kabarnya tadi dari telepon ke mertua saya bahwa ada kabar
kebakaran di Kemayoran. Itu istri dari keponakan mertua. Nah, dia ada di lantai 5. Oh gitu. Dia mau turun ke lantai 1, kabarnya nggak bisa karena api udah nyebar ya. Nyebar, tadi balik lagi ke atas di lantai 5. Mungkin dari asapnya ya. Kabarnya tadi dari telepon ke mertua saya bahwa ada kabar kebakaran di Kemayoran. Itu istri dari keponakan mertua. Nah, dia Oke, Tribuners, dan kami juga mengucapkan turut berbelasungkawa ya Tribuners kepada keluarga dari para korban yang terdampak dari kebakaran di gedung Teratron ini. Dan Tribuners, ini kita juga masih membahas nih soal kebakaran di gedung Teratron itu sendiri. Jadi dikabarkan bahwa sejumlah karyawan ini udah berjuang gitu Tribuners buat selamat dari kebakaran yang terjadi pada Selasa 9 Desember 2025 siang itu. Jadi para karyawan ini nih Tribuners itu mereka berjibaku buat mencari segala cara ya buat menyelamatkan diri dari amukan si jago merah nih Tribuners di bangunan 6 lantai itu. Dan hingga Selasa petang Tribuners dilaporkan ada 21 kantong jenazah yang dikirim ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati Jakarta Timur. Kemudian ini juga terdapat kesaksian dari warga setempat gitu Tribuners yang juga sekaligus menjadi saksi mata. Ini adalah sosok bernama Wandi yang berusia 51 Tribuners. 51 tahun maksudnya Raka ya. Dan beliau ini menyatakan bahwa dia ini melihat api yang menyala-nyala di lantai 1 gedung yang terbakar tersebut. Kemudian Wandi ini juga melihat nih Tribuners dan juga mendengar gitu ya. Sejumlah karyawan ini terdengar berteriak dan meminta tolong gitu kepada warga sekitar. Dan karena di lantai bawah gedung kantor itu sudah terbakar parah, kemudian akhirnya para karyawan ini berusaha untuk mencari berbagai cara untuk menyelamatkan diri untuk bisa turun gitu ya, Tribuners dari lantai-lantai atas gitu. Tapi karena api yang di bawah sendiri pun sudah besar, akhirnya mereka mau nggak mau, akhirnya tetap stay di lantai-lantai atas gitu. Jadi mereka bahkan harus menyelamatkan dirinya dengan naik lagi ke lantai yang paling atas. Dan mereka semua kemudian juga terlihat melambaikan tangan gitu Tribuners buat meminta pertolongan kepada warga sekitar gitu. Dan kemudian juga disampaikan bahwa satu demi satu karyawan yang ada di lantai atas gedung ini sempat mencoba turun gitu Tribuners ke bawah dengan menggunakan tali dan juga tangga. Mereka kemudian juga berjuang gitu ya biar selamat nih dari insiden kebakaran tersebut. Namun ternyata hanya beberapa karyawan aja yang akhirnya berhasil turun ke bawah ini dengan selamat dan sisanya akhirnya terjebak di lantai-lantai yang atas itu. Dan seiring dengan itu nih Tribuners, polisi ini mengungkapkan fakta baru dari hasil olah TKP atau tempat kejadian perkara Tribuners dari kebakaran gedung Teradron di Jalan Ledjen Suprapto, Cempaka Putih, Kemayoran, Jakarta Pusat ini. Jadi pemeriksaan yang dilakukan dilakukan itu Tribuners menunjukkan bahwa gedung tersebut ternyata cuma punya satu akses keluar masuk nih Tribuners, yaitu melalui pintu utama di lantai dasar. Jadi benar-benar cuma ada satu pintu di sana Tribuners untuk akses para karyawan ini untuk bisa masuk dan juga keluar dari bangunan tersebut. Kemudian Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat AKBP Robi Heri Saputra ini juga membenarkan terkait hal itu nih Tribuners. Dan menurutnya jalur keluar masuk gedung ini hanya satu pintu yang ada di depan yang kemudian juga terhubung dengan satu lift. Robi menjelaskan Tribuners tim forensik juga turut melakukan penyisiran ulang nih dari lantai dasar hingga lantai yang paling atas. Kenapa? Karena hal ini dilakukan untuk memastikan nih apakah masih ada korban lagi gitu ya yang tertinggal di dalam gedung ataukah sudah berhasil terevakuasi semua. Dan terkait dugaan jalur evakuasi yang sempit dan standar keselamatan gedung lainnya nih, Puslap 4 ini menyampaikan analisisnya mereka ini masih berlangsung gitu ya Tribuners. Jadi masih dilihat lagi, diselidiki lagi begitu ya terkait dengan keselamatan gedung dan juga seperti yang disampaikan tadi bahwa ternyata di sana cuma ada satu akses pintu keluar masuk aja.
Jadi sebelumnya nih Tribuners, olah TKP dilakukan oleh tim gabungan dari Satreskrim Polres Metro Jakarta Pusat bersama Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan DKI Jakarta. Dan garis polisi juga masih terpasang Tribuners di sekitar lokasi ini untuk mengamankan area pemeriksaan. Dan olah TKP tersebut digelar guna untuk mengungkap apa sih pemicu dari kebakarannya gitu ya. Apa pemicunya, kemudian penyebab kebakarannya ini yang pasti tuh disebabkan oleh apa sehingga menyebabkan kebakaran gitu ya yang terjadi di gedung tersebut pada Selasa siang lalu. Juga tidak bisa Memang jalan tangga tadi keterangan dari para damkar, memang tangga tadi sempit ya untuk bisa naik ke lantai rooftop. Rata-rata tadi yang selamat adalah yang menggunakan evakuasi dari lantai rooftop. Mereka naik ke atas kemudian baru nyebrang ke gedung sebelahnya. Nah itu yang bisa diselamatkan. Sebagian mungkin sudah lemah, tidak punya tenaga untuk bisa lantai rooftop. Gitu ya. korban terbanyak ditemukan di lantai berapa, Pak? Tadi ada variatif ya, nanti kami telan lagi. Tapi rata-rata lah di lantai 3, 4, dan 5. Termasuk tadi 6 yang paling rata, kalau dari 6 itu bisa langsung ke rooftop. Kedua tadi yang satu orang terakhir ya, itu yang ada di lantai 6. Lift juga sudah dibuka, tidak ada korban. Tentunya kita semua berduka. Kepolisian juga berduka, semua berduka. Semoga Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.